Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufikal, saya mahasiswa jurusan S1 PG PAUD semester 4 Pokjar Talang Ubi Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang tugas kami pada mata kuliah pembelajaran terpadu, yaitu dalam membuat resume modul 1 dan 2. Baiklah, pada modul 1 yang pertama, karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Bermain bagi anak TK merupakan cara mereka belajar tentang banyak hal. Misalnya, belajar memanfaatkan perangkat fisiknya sendiri, belajar mengenai arti berkawan, belajar berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, serta belajar berperilaku terkendali sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Yang B, prinsip-prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak, yang terdiri dari satu, proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik anak usia dini bersifat aktif. Yang tiga, belajar sambil bermain ditekankan pada integrasi beberapa pengembangan potensi. Yang keempat, penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini perlu memberikan rasa aman bagi anak. Yang kelima, proses pembelajaran dilaksanakan secara terpadu. Yang keenam, proses pembelajaran pada anak terjadi apabila anak berbuat secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar. Yang ketujuh, program belajar bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan suatu sistem. Baiklah, masuk kegiatan belajar 2. Di sini karakteristik perkembangan anak usia taman kanak-kanak. A. Ciri-ciri perkembangan anak taman kanak-kanak. Menurut Hibana 2002, ada beberapa karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun meliputi berikut ini. Yang pertama, perkembangan fisik anak. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir. Yang keempat, bentuk permainan anak yang bersifat individu. Baiklah, untuk penjelasan nomor 1, fisik maksudnya di sini yaitu ditandai dengan keaktifan anak untuk melakukan berbagai kegiatan. Hal tersebut bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar pada anak seperti melompat, berlari, dan lain sebagainya, yaitu kegiatan fisik yang dilakukan. Yang kedua, untuk kemampuan bahasa di sini maksudnya ditandai dengan kemampuan anak dalam memahami pembicaraan orang lain. Berarti maksudnya di sini anak dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu di usia anak TK. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir. Maksudnya di sini dapat kita lihat pada seringnya anak bertanya tentang sesuatu yang dilihat atau didengarnya. Itu salah satu merupakan tanda dari ciri dari perkembangan kognitif pada anak. Yang keempat, di sini permainan anak bersifat individu. Maksudnya di sini anak lebih cenderung untuk bermain sendiri. Bermain sendiri, walaupun aktivitas bermain dilakukan secara bersama dengan anak lainnya. Jadi pada saat mereka bermain pada teman-temannya, mereka masih cenderung untuk fokus kepada dirinya sendiri. Berikutnya, menurut Nugraha 2003, dari perkembangan anak usia TK secara lebih rinci adalah sebagai berikut, terdiri dari segi fisik, yang kedua dari segi sosial, ketiga dari segi berpikir. Yang pertama dari segi fisik, terdiri dari anak dapat berdiri, berjalan dengan keseimbangan kaki. Satu kaki mampu meloncat baik, dapat meloncat dengan baik, dapat mendorong, berbelok, dan memutarkan badannya, serta dapat memegang pensil atau benda dengan tepat. Dari segi sosial,
Anak TK sudah dapat bersahabat terutama dengan teman dari jenis kelamin yang sama. Senang berbagi dengan bertukar pendapat serta menunjukkan kemampuan memahami perasaan orang lain. Serta dari segi berpikir atau berkomunikasi, untuk yang ketiga, anak usia TK sudah dapat menjawab pertanyaan dengan jelas, dapat bercerita mengenai hal yang terjadi pada situasi nyata, dapat memberi informasi walau masih sulit dalam mencari atau menggunakan kata-kata mengungkapkannya, dapat berhitung, dapat menulis atau menggambar garis orang, benda, senang membentuk sesuatu dengan tangannya. Baiklah, pada poin B, kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. Terdiri dari satu, kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan sosial emosional, yang ketiga kemampuan nilai moral, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima kemampuan bahasa anak, 6 kemampuan seni. Baiklah, pada poin C kita akan membahas tentang kecerdasan jamak atau multiple intelligences. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang dimaksud di sini adalah dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, kecerdasan logika matematik, terdiri dari dalam hal angka dan logika. Yang ketiga, kecerdasan fisik, kinestetik jasmani. Anak-anak sering tak dapat diam saat sedang duduk, makan, dan biasanya anak cerdas di bidang ini adalah anak yang sering main di luar. Yang keempat, kecerdasan visual. Anak-anak yang memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan gambar dalam pikirannya atau seorang anak yang dapat memecahkan sesuatu masalah, menemukan suatu jawaban dengan memvisualisasikan dalam bentuk gambar. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal. Secara umum, anak yang mempunyai kemampuan untuk berpikir secara efektif, reflektif, mengacu pada kesadaran reflektif mengenai perasaan proses pemikiran diri sendiri. Yang keenam, kecerdasan interpersonal antar pribadi, kemampuan berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan musikal. Di sini kemampuan seorang anak dalam menangani bentuk-bentuk musikal seperti mengubah, menikmati musik, mengekspresikan dirinya, misalnya menjadi penyanyi, komposer, dan menjadi pemain musik. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Anak yang mempunyai keahlian mengenai dan mengkategorikan spesies flora atau fauna serta kepekaan terhadap fenomena alam. 9. Kecerdasan eksistensialis. Kemampuan seorang untuk menempatkan diri dalam hubungannya dengan jangkauan kosmos terjauh yang tak terhingga besarnya atau kecilnya. Misalnya, memahami makna hidup dan cinta pada sesama. Berikutnya kita masuk pada modul kedua, yaitu konsep dasar pembelajaran terpadu. Terdiri dari A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik, motorik, dan seni. Yang B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam pembelajaran terpadu. 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada anak, student center. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak, direct experience. Yang ketiga, pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep berbagai bidang pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas, fleksibel, sebab guru dapat memilih tema apa saja yang dengan dunia anak dan mengembangkannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah agar setiap aspek pengembangan dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang C, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Penggalian tema-tema perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Disarikan dari Brad Camp 1998 dan Konstling 1991.
Yang pertama, satu, tema harus berorientasi pada usia, perbedaan individu dan karakteristik sosial budaya anak. Yang kedua, tema harus berkaitan langsung dengan pengalaman nyata anak, harus dikembangkan berdasarkan hal-hal yang telah mereka ketahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Yang ketiga, setiap tema harus menyajikan konsep-konsep yang dapat diselidiki oleh anak. Keempat, setiap tema harus didukung oleh pengetahuan yang telah diteliti secara cermat. Yang kelima, tema harus mengintegrasikan materi dengan kegiatan. Yang keenam, informasi yang berhubungan dengan tema harus disampaikan kepada anak melalui pengalaman langsung yang bersifat penemuan aktif. Yang ketujuh, kegiatan berhubungan dengan tema harus menggambarkan bidang-bidang pengembangan yang beragam. Yang kedelapan, tema harus memungkinkan dapat dilaksanakan melalui kegiatan proyek di prakrasai anak. 9. Tema harus memberikan kesempatan kepada anak untuk merefleksikan apa yang telah mereka ketahui. 10. Tema harus dapat diperluas atau diperbaiki dengan minat dan pemahaman ditunjukkan anak. Yang ke-11, mengakomodasi kebutuhan anak untuk bergerak berinteraksi sosial, kemudian dari harga diri yang positif. Yang 12, menyediakan kemampuan bermain untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam pemahaman. 13, menghargai perbedaan individual, latar belakang, budaya, dan pengalaman keluarga anak yang dibawa dalam kelas. D. Landasan pembelajaran terdiri secara filosofi. Kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat berikut. Yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Yang ketiga, aliran humanisme. Yang E, manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan perkembangan konsep yang dimiliki anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman di lingkungannya. Keempat, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir anak. Melalui pembelajaran terpadu, guru dapat meningkatkan profesionalismenya. Baiklah, masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu model-model pembelajaran terpadu. Model-model pembelajaran terpadu anak terdiri dari 3, yaitu model jaring laba-laba atau web-based, yaitu pendekatan metode dimulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan bidang pengembangannya. Yang kedua, model keterkaitan atau connected, model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. Yang ketiga, model keterpaduan integrate, pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang pengembangan. Oke, mungkin demikian ringkasan singkat atau resume dari kami. Kami sampaikan, kami atas nama pribadi mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.